minggu kita hari ini. Kita akan berdoa dahulu ya. Ayo mari kita berdoa. Tutup mata. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, ingat gak lagu Aku Anak Sekolahmu guys ya? Kita udah lama ya nyanyi itu. Nah hari ini kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu guys ya. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Ku daki-daki. Dan adik-adik jangan lupa pakai gerakan ya di rumah. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, kita udah selesai buat memuji dan mendengarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik siapkan hati dan pikiran di rumah masing-masing. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah bimbinglah kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan, yang Tuhan ajarkan kepada kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan hari ini dan waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Kristi mau mengajak kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Kristi mau tanya, siapa di sini yang suka berbagi dengan temannya, dengan saudaranya? Angkat tangan. Yang suka berbagi, misalnya kita punya kue, terus ada teman kita yang nggak bawa kue waktu kita bermain atau di sekolah. Siapa yang mau berbagi? Atau enggak, nanti aku lapar kalau aku bagi ke temanku. Siapa suruh temanku nggak bawa makanan, ya udah biar aja dia kelaparan. Siapa yang seperti itu? Nah, seharusnya sebagai anak Tuhan kita harus mau berbagi, ya kan? Karena apa? Satu kali mungkin kita yang gak bawa makanan di sekolah, terus kita lapar tapi gak bawa makanan. Nah, kalau kita orangnya tidak pelit, kita mau berbagi, pasti nanti ada teman kita, kasihan itu ndak bawa makanan hari ini, udah aku bagi juga. Nah, pasti kan kita mengharapkan kan kalau kita juga perlu dibagi. Makanya bukan kita meminta imbalan, tetapi kita belajar kalau kita menabur yang baik, kita pun akan menuai yang baik. Kalau kita tidak pelit sama orang, pasti orang pun juga tidak akan pelit sama kita, gitu ya. Nah, hari ini Kak Kristi mau mengajak kita juga untuk lihat ketika orang yang mau berbagi pasti diberkati Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ada ini bersaudara. Dia antara om sama keponakan. Mereka berkeluarga, tapi karena mereka masing-masing punya keluarga, masing-masing punya harta benda, punya istri, punya anak, punya hewan ternak, punya semuanya, masing-masing punya sendiri-sendiri. Jadi waktu omnya ini mau bawa ternak-ternaknya, kambing domba untuk makan di rumput, di padang rumput, keponakannya juga mau membawa kambing dombanya untuk dibawa ke padang rumput untuk cari makan. Nah, karena mereka sama-sama memiliki kambing domba yang banyak, jadinya padang rumput itu kurang untuk makanan mereka. Akhirnya sering terjadi pertengkaran, sering terjadi rebut-merebut. Merasa aku yang duluan sampai di sini, berarti kami yang berhak, kambing domba saya yang berhak makan. Enggak, aku yang duluan di sini, kan aku yang lebih tua, jadi kamu harus mengalah. Semua merasa memilikinya. Nah, pada waktu itu kan si omnya ini orang kaya raya, jadi bukan omnya yang pergi, tapi pembantu-pembantunya, pekerja-pekerjanya yang pergi. Nah, pekerja dengan pekerja ini saling bertengkar. Om sama keponakannya ini ada di rumah, dan ketika mereka bertengkar, om sama keponakannya mendengar, aduh, bertengkar lagi. Sebenarnya omnya ini nggak mau bertengkar terus, tapi pekerja-pekerjanya karena dia ingin mencari makan untuk ternak-ternaknya omnya ini, ya bagaimana, mereka pasti akan bertengkar terus. Akhirnya omnya ini mencari ide, gimana ya supaya kita nggak bertengkar terus sama keponakan sendiri, keluarga sendiri. Cari ide. Oke lah. Nah, sebelum Kak Kristi lanjutin, ayo siapa kira-kira yang bisa menebak nama omnya ini siapa? Nama keponakannya siapa? Ayo, siapa yang bisa nebak? Angkat tangan. Jawab siapa? Ya, di dalam Kejadian
pasal 13. Di situ ada tokoh Alkitab yang bernama Abram. Ingat ya, bukan Abraham, tapi namanya masih Abram. Namanya Abram, belum berubah menjadi Abraham. Namanya masih Abram dan keponakannya namanya Lot. Nah, omnya ini namanya Abram. Keponakannya namanya Lot. Waktu Abram masih namanya Abram, nama istrinya yaitu Sarai. Ada i di belakang. Nah, nanti ketika mereka sudah berjalan mengikuti apa yang Tuhan katakan, nama mereka berubah menjadi Abraham dan Sarah. Untuk saat ini mereka masih Sarai dan Abram. Keponakannya Bapak Abram ini namanya Lot. Mereka sama-sama kaya, punya harta benda banyak, punya ternak banyak, punya pekerja banyak. Nah, pekerja mereka ini saling bertengkar karena rebutan rumput untuk kambing domba mereka. Nah, Bapak Abram ini tidak mau sebenarnya bertengkar karena mereka kan keluarga. Siapa di sini yang suka bertengkar sama keluarga? Suka berantem sama adik kakak, atau mungkin suka marah-marah sama orang tua. Pasti nggak enak kan sebenarnya kalau kita bertengkar. Apalagi kita satu rumah, terus ketemu setiap hari. Pasti nggak enak. Enaknya kita hidup rukun. Firman Tuhan juga katakan orang yang hidup rukun itu pasti berbahagia. Nah, Bapak Abraham ini juga sebenarnya kepengen mau untuk hidup rukun, tidak berkelahi, tidak bertengkar. Akhirnya Bapak Abram, nah ingat ya Bapak Abram. Kak Kristi juga tidak boleh lupa Kak Kristi ya. Bapak Abram sebenarnya nggak mau bertengkar. Akhirnya Bapak Abram ini punya ide, udah ayo Lot ikut saya. Mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi. Akhirnya Bapak Abram berkata kepada keponakannya ini, Lot, sekarang kamu pilih. Aku nggak mau kita bertengkar terus. Sekarang kamu pilih deh. Kamu pilih yang daerah kiri apa daerah kanan. Kalau kamu pilih daerah kiri, aku akan pilih daerah kanan. Tapi kalau kamu pilih daerah kanan, aku akan pilih daerah kiri supaya kita tidak berebut. Jadi Bapak Abraham ingin menentukan tempatnya supaya jangan sampai berebut lagi. Dan Bapak Abraham, sekalipun dia omnya, dia yang lebih tua, dia memberikan kesempatan untuk Lot memilih. Dia memberi kepada Lot, terserah sudah deh Lot maunya di daerah mana, yang penting kita tidak bertengkar. Dan ketika Bapak Abram memberikan kesempatan itu kepada Lot senang. Lot milih yang mana ya, yang hijau, yang banyak rumputnya, yang banyak airnya. Dia milih dan akhirnya dia memilih yang namanya lembah Yordan. Dan di situ ada nama kotanya yaitu Sodom dan Gomora. Pada saat itu Sodom dan Gomora belum dihukum Tuhan, jadi belum tahu. Dan ketika Lot memilih itu, baik, kamu boleh memilih itu. Dan memang waktu itu ketika Lot melihatnya, lembah Yordan itu begitu subur, banyak padang rumputnya dan banyak air mengalir. Sedangkan di tanah sebelahnya ya biasa-biasa saja, tidak sesubur lembah Yordan. Tapi ketika Lot memilih itu, Bapak Abram memberikannya kepada Lot, ya silakan kamu ambil itu, saya akan ambil yang di sebelah sini. Begitu luar biasanya Bapak Lot. Dia tidak egois, dia mau memberikan kepada Lot. Padahal sebenarnya kan yang lebih tua Bapak Abram. Sebenarnya berikan kesempatan kepada yang lebih tua. Tapi Bapak Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih untuk keponakannya. Dia memberi yang terbaik. Akhirnya ketika Lot pergi,
Abram melihat tanahnya yang harus dia pilih. Dan ketika dia melihat itu, tiba-tiba ada suara Tuhan. Di dalam Kejadian 13 ayat 14, di situ Tuhan berfirman, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Luar biasa. Ketika Bapak Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih, dan Bapak Abraham mendapatkan sisa dari pilihan Lot, ternyata di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan untuk Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih, terserah Lot mau pilih mana, dan Bapak Abraham mendapatkan sisa. Di situ Tuhan memberkati Bapak Abraham. Kenapa? Karena Bapak Abraham mau mengalah. Bapak Abraham orangnya dewasa, tidak egois. Dia mau berbagi. Dia tidak egois untuk dirinya sendiri. Dan berkat Tuhan jauh luar biasa, lebih luar biasa. Kata firman Tuhan dikatakan negeri itu akan dikuasai, akan menjadi milik Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak yang tidak akan terhitung. Dan itu adalah kita-kita ini. Berkat Tuhan luar biasa untuk Bapak Abraham. Dia mendapatkan, walaupun mungkin bukan tanah padang rumput yang subur, bukan air mengalir derasnya, tetapi ketika ada berkat Tuhan, tanah yang biasa-biasa saja, yang mungkin gersang, yang mungkin secara manusia tidak ada harapan, tetapi ketika ada berkat Tuhan di situ, maka berkat itu akan menyertai umat Tuhan dan senantiasa diberkati dengan kelimpahan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar satu hal, untuk mau berbagi. Ketika kita berbagi, walaupun itu dalam hal yang kecil, berbagi mungkin ada teman yang lupa bawa pensil ketika di sekolah. Kita mau berbagi meminjamkan pensil kita atau makanan, atau mungkin di rumah adik kita atau kakak kita lagi bersama dengan kita, terus kita habis dari toko, dari warung beli jajan, walaupun mungkin cuma sedikit, jangan dimakan sendiri. Kita mau berbagi. "Kak, mau ndak? Aku baru beli loh." "Dek, mau ndak? Aku baru beli loh." Walaupun cuma sedikit, kita mau saling berbagi. Karena kata firman Tuhan, diberkati orang yang saling berbagi. Coba deh kalau ndak percaya, buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Kak Kristi bacakan ya. Amsal 11 ayatnya yang ke-25. "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Itu janji firman Tuhan loh adik-adik. Itu bukan kata Kak Kristi, itu janji firman Tuhan. Siapa yang memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Sama seperti Bapak Abraham, ketika dia memberikan kepada Lot kesempatan untuk memilih, dan Bapak Abraham akhirnya mendapatkan dari sisa yang tidak dipilih Lot, di situ Tuhan memberkati. Ayo, kita sekarang mau belajar untuk saling berbagi ya. Walaupun itu sama saudara kita, walaupun itu sama mama papa, walaupun itu sama teman kita, ataupun siapapun orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar untuk
berbagi. Karena ketika kita berbagi, Tuhan menyukainya. Tuhan senang sama orang yang mau berbagi. Tuhan senang sama orang yang tidak pelit. Tuhan senang sama orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengasihi teman-teman. Ketika kita berbagi, sama saja kita mengasihi sesama kita. Ya, firman Tuhan kan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Berarti kita harus mengasihinya. Salah satunya caranya yaitu berbagi. Nah, ayat hafalannya adalah itu tadi, Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Jangan salah ya. Di situ dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Gak panjang kok ya, pendek kan, jadi pasti bisa dihafal. Nah, terus tugasnya dari Kak Kristi, coba sih Kak Kristi minta adik-adik menggambar, nah 2 gambar. 1 gambar orang yang mau memberi, misalnya ada 2 orang memberi makan, berteman, satunya punya kue, berbagi kuenya, atau berbagi minuman, atau berbagi hal yang lain, terserah kalian kira-kira mau berbagi apa. Gambar yang satu adalah gambar anak yang mau makan sendiri, sembunyi-sembunyi, atau pelit, gak mau berbagi. Coba sih ya apa gambarnya. Kak Kristi mau jadi 2 gambar ya. 1 gambar yang mau berbagi, 1 gambar yang tidak mau berbagi. Kira-kira gambar bagus yang mana ya? Yang berbagi atau yang tidak berbagi ya? Nah, nanti kalau sudah dikirimkan ke Kak Kristi ya videonya, gambarannya dan ayat hafalannya divideokan. Oke, jangan lupa ya. Pasti bisa. Tuhan pasti memberikan kalian hikmat untuk bisa menghafal dan menggambar. Oke ya, itu tugas dari Kak Kristi. Sekarang kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangannya, kita akan akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami belajar satu hal, yaitu kami diajarkan untuk saling berbagi. Karena ketika kami tidak pelit, ketika kami mau berbagi, tidak egois, kami tahu di situ ada berkat Tuhan, di situ ada kemurahan Tuhan, sehingga kami pun diberkati karena kami tidak egois tapi kami mau berbagi. Ajar kami Tuhan untuk selalu berbagi kepada sesama kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam pergaulan kami, berkati dalam sekolah kami, berkati dalam keluarga kami, orang tua kami, pekerjaan mama papa. Biarlah Engkau yang memberkati, saudara-saudara kami juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan kami, cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang memberkatinya, dan biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri sekolah minggu kami. Haleluya, amin.